penambahan temperatur sehingga di sini posisi equilibrium itu memang bergeser ke kanan. Lalu bagaimana dengan apabila kita punya reaksi yang eksotermik? Di sini adalah reaksi yang apa namanya menurunkan temperatur. Jadi poin reaksinya itu biasanya dingin hasilnya. Di sini akan menurunkan temperatur sehingga menurut prinsip Le Chatelier itu reaksi akan bergeser ke arah yang berlawanan dengan penurunan temperatur. Maka di sini itu akan bergeser ke arah di mana energi itu dilepaskan, yaitu exothermic reaction. Maka secara umum apabila kita sarikan di sini ada kita punya perubahan temperatur yang diwakili oleh dua jenis reaksi, yaitu reaksi endotermik dengan hidrogen iodida dan yang menghasilkan yang equilibrium dengan hidrogen dan yodium, dan juga exothermic reaction dari pembentukan sulfur atau 2SO2 dan O2 menjadi 2SO3. Ini fasenya masih sama gas. Ini reaksi eksotermik. Nah, pada reaksi endotermik, apabila temperatur ditingkatkan, maka equilibrium akan bergeser ke kanan, dan apabila temperatur diturunkan, maka equilibrium akan bergeser ke kiri produk yang dihasilkan. Sedangkan pada reaksi eksotermik, apabila temperatur ditingkatkan, maka equilibrium itu akan bergeser ke arah reaktan atau ke kiri, dan apabila temperatur diturunkan, maka equilibrium itu akan bergeser ke kanan. Ini ada dua jenis pergeseran kesetimbangan yang berbeda antara reaksi endotermik dan eksotermik. Jangan sampai kebalik. Sampai kebalik. Hmm. Lalu di sini itu kita juga punya apa namanya equilibrium konstan atau konstanta kesetimbangan. Ini bagaimana kita mengekspresikan kesetimbangan menjadi suatu angka dan nanti berhubungan juga dengan satuannya. Ini ketika kita udah bicara pada kondisi yang setimbang, misalnya kita gunakan eh, hidrogen dan iodin ini di sini seperti reaksi yang pertama tadi ya, dimasukkan dalam kondisi tuba tertutup, kondisi valve tertutup 500 Kelvin, dan equilibrium sudah terjadi dengan bentuk stokiometri yang seperti tertulis, maka pada saat dilakukan pada beberapa valve atau tube dengan konsentrasi yang berbeda dari hidrogen dan iodinnya, dan di 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 set atau diatur berada pada equilibrium pada kondisi 500 Kelvin, maka variasi konsentrasi dari tiga komponen tadi, hidrogen, iodin, dan hidrogen iodid tadi pada kondisi equilibrium itu bisa ditentukan. Hasilnya dari beberapa variasi konsentrasi tersebut itu apa namanya eh, rata-rata menghasilkan konstanta reaksi yang mirip. Jadi rentangnya itu di sini ini masih sama ya, hidrogen dan iodin yang dihasilkan dan hidrogen iodida yang dihasilkan itu angkanya masih dekat, yang nomor satu dan nomor dua. Di bawah ini konsentrasi hidrogen sudah dirubah dan ada di apa namanya kira-kira hanya hampir setengah dari iodium dan setengah dari apa dan jauh di bawah hidrogen iodida, itu hasilnya konstanta kesetimbangannya pun masih dekat. Jadi kalau dilihat di sini dari beberapa percobaan yang dilakukan hasilnya sekitar 160 plus minus 1. Nah, mengekspresikan apa namanya kesetimbangan ini sangat ditentukan oleh stokiometri dari persamaan reaksi yang dimiliki. Di sini kita punya, jadi untuk menentukan apa namanya konstanta kesetimbangan atau equilibrium konstan KC, itu yang dilakukan adalah menghitung apa namanya eh, konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan jumlah mol pada produk tersebut dibagi dengan konsentrasi dari reaktan dan jumlah mol dari reaktannya. Ini sederhana. Sehingga dari tahapan tersebut
yang kita pahami adalah unit atau satuan dari konstanta equilibrium itu akan sangat ditentukan oleh stokiometrinya. Jadi kalau kita punya stokiometri yang seimbang, misalnya seperti yang di kanan ini ya, di nomor 3 itu ada hidrogen dan iodin, yang equilibrium dengan hidrogen iodid, ini secara untuk menghitung konsentrasi kesetimbangannya atau kesetimbangan untuk menghitung konstanta kesetimbangan, maaf, itu HI pangkat 2 dibagi H2 dikali I2. Nah, dari sisi satuannya ini masih setimbang di mana satu unsur yang hadir di situ adalah mol desimeter pangkat min 3. Ini kalau dihitung jadinya sama dan bisa dicoret sehingga untuk persamaan dengan stoikiometri yang berimbang antara produk dengan reaktan, maka hasilnya itu konstanta kesetimbangannya tidak memiliki satuan. Sedangkan untuk mereka yang konsentrasinya tidak seimbang dari sisi stoikiometri dan jumlahnya, seperti yang di bawah pada pembentukan sulfat ini ya, dari ada sulfur, ada sulfida, SO2, ada oksigen O2, dan habis itu menjadi 2SO3, itu satuan konstanta kesetimbangannya itu berubah karena yang apa namanya, kita masih tersisa satu parameter di sini. Sehingga untuk unitnya bisa menjadi desimeter kubik atau liter per mol. Di sini kita dapatnya 1 per mol liter, jadinya liter per mol. Itu untuk penghitungan satuannya, jadi yang perlu diperhatikan adalah stokiometrinya. Dan untuk stokiometri dan perubahan apa namanya dan perubahan konsentrasinya, maka di sini apabila semua kondisinya itu konstan, di sini dalam arti temperatur dan pressure-nya itu konstan, maka perubahan konsentrasi itu apa namanya tidak akan merubah konstanta konsentrasi, konstanta equilibriumnya. Ini contohnya yang 2HI tadi, itu apabila kondisinya konstan pada 500 K, maka proses perubahan konsentrasinya itu tidak akan merubah angka kesetimbangan konstanta kesetimbangannya. Karena apabila di sini, misalnya apabila hidrogen iodidnya itu ditambah atau di bagian reaktan ini ditambah, itu akan mengganggu kesetimbangan, tetapi rasio konsentrasi dari produk yang dihasilkan dengan reaktannya itu apa namanya pada titik tertentu akan pulih berusaha memulihkan kondisi setimbangnya sehingga nantinya apa namanya yang terjadi adalah kan yang ditambahkan itu adalah produk reaktannya, tapi hasilnya pada saat dia memulihkan, dia akan menghasilkan produk yang lebih banyak dari sebelum penambahan konsentrasi, sehingga reaktannya bisa berkurang, sehingga secara rasio konsentrasi itu masih akan sama dan akan menghasilkan konstanta equilibrium yang juga kembali seperti pada kondisi sebelum ditambahkan konsentrat sebelum ditambahkan konsentrasi reaktan. Ini sama halnya kalau yang ditambah, konsentrasinya itu adalah produknya, karena reaksi equilibrium berlangsung dua arah ya. Tapi ini akan berbeda kalau kita punya equilibrium dan yang berubah itu adalah tekanannya. Maaf, yang dirubah nanti adalah temperatur. Jadi misalnya kita punya tekanan, maka, eee, apa pa pada saat suatu reaksi kita itu memiliki jumlah gas molekul yang berbeda dari dua sisinya, dari kiri dan kanan, sisi dari persamaan kimianya atau persamaan reaksinya, maka perubahan dari tekanan ini akan merubah posisi equilibrium, itu jelas, dan itu akan bergeser ke arah, eee, apa namanya, yang menghasilkan result, eee, sorry, sorry. Maka perubahannya itu akan bergeser ke arah molekul gas yang lebih sedikit, itu akan terbentuk lebih banyak, sehingga nantinya dia akan kembali menjadi, apa namanya, kembali memperoleh kesetimbangannya.
Tapi untuk di sini maka apa namanya, konsentrasi, eee, konsentrasi sorry, konstanta kesetimbangannya pada kondisi nanti dia sudah mencapai equilibrium, itu kalau kondisi yang lainnya tetap sama, maka hasilnya akan sama. Sedangkan pada yang perubahan menggunakan temperatur, ini akhirnya berbeda lagi apabila yang kita punya adalah endotermik atau misalnya eksotermik. Pada reaksi endotermik tadinya apabila kita meningkatkan temperaturnya, maka reaksi akan bergeser ke arah produk, jadi produk yang lebih banyak, ada endotermik dan, apa namanya, konsentrasi reaktan itu akan berkurang. Nah, kalau udah seperti ini, maka, perubahan temperatur itu akan menentukan, apa namanya, perubahan konstanta kesetimbangan. Seperti yang disajikan di tabel kanan, pada temperatur yang meningkat, maka konstanta kesetimbangannya juga meningkat. Dan untuk reaksi eksotermik, apa namanya, di sini penambahan temperaturnya misalnya, nah itu akan lebih bergeser pada reaktan, eee, konsentrasi SO2 dan kalau kita di sini ada reaksi pembentukan sulfat ya dari SO2 plus O2 menjadi SO3 itu, konsentrasi reaktan itu akan meningkat seiring peningkatan temperatur, sedangkan konsentrasi SO3 itu akan berkurang apabila temperaturnya ditingkatkan. Nah, di sini ada perubahan equilibrium juga dari produk dibagi dengan reaktannya. Nah, pada saat ini maka, apa namanya, konstanta kesetimbangan itu akan berkurang seiring dengan peningkatan temperatur. Terus di sini ada equilibrium constant atau Kp, ini terkait dengan partial pressure. Apabila kita memiliki reaksi yang melibatkan campuran gas, itu akan mudah untuk menghitung tekanan daripada menghitung konsentrasinya. Nah, total tekanan dari sebuah campuran gas, ini Dalton ya, itu apa namanya, eee, dihasilkan dari setiap molekul yang, eee, berkontak dengan dinding dari wadahnya atau dari kontainernya. Pada temperatur yang konstan, maka campuran dari gas tersebut akan berkontribusi terhadap total tekanan sesuai dengan proporsi dari jumlah, gas yang hadir. Sedangkan pada kondisi campuran gas tersebut, maka tekanan yang berhubungan dengan salah satu gas di dalam campuran gas tersebut disebut dengan partial pressure. Nah, equilibrium untuk yang melibatkan kondisi partial pressure, itu kita akan menulis, equilibrium expression-nya dari sisi partial pressure itu mirip dengan equilibrium expression pada konsentrasi, seperti yang sebelumnya disajikan ya. Hanya perbedaannya itu adalah menggunakan P untuk partial pressure-nya, seperti yang ada di bawah itu P2NO3, Pn2 dikalikan P3H2. Terus habis itu juga reaktan dan produk itu ditulis sebagai subscript setelah P, agak beda dengan kalau kita punya konsentrasi yang pakai tanda kurung ya. Terus jumlah mol atau partikular reaktan dari produk itu ditulis sebagai power after P dan bracket tidak digunakan. Lalu kita menghitung equilibrium konstan dari simbol Kp. Dan satuan dari Kp itu karena pressure ya, maka unit dari tekanan biasanya akan Pascal atau PA, dan unit ini akan bergantung dari, ekspresi ke equilibrium konstantanya, sama kayak yang tadi kita punya, sangat bergantung dari stoikiometrinya. Ini beberapa penggunaan equilibrium pada industri kimia, salah satunya. Jadi ketika kita memahami kondisi equilibrium, kita juga akhirnya bisa menggunakan ini dalam skala industri misalnya.
atau dari proses alam itu bisa dipahami, terutama kalau kita punya closed system. Pada pembentukan amonia itu menggunakan proses Haber. Di sini, eee, persamaan reaksi yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana N2 dalam fase gas ditambah dengan 3H2 dalam fase gas itu menghasilkan 2NH3 di dalam fase gas juga. Karena delta Hm adalah negatif atau negatif 92 kilojoule per mol, maka di sini untuk bisa menghasilkan amonia dengan efektif, itu kita bisa, apa namanya, bermain dengan temperatur atau dengan, pressure. Yang pertama, ini kita menggunakan temperatur ya, ini karena reaksinya eksotermik, kita punya delta H negatif, maka seperti yang sebelumnya dijelaskan, pada saat kita meningkatkan temperaturnya, maka reaksi dari gas itu akan bergeser ke arah hasil untuk memberikan jumlah gas yang lebih banyak. Di sini maka equilibrium itu akan bergeser itu akan bergeser. Nah, di apa namanya, mmm, bergeser di reaksi tersebut itu equilibrium akan bergeser ke kanan dan di sini akan menghasilkan amonia yang lebih tinggi. Terus kalau di sini kita, apa namanya, merubah dari sisi pressure-nya, maka, eee, itu tadi pressure yang di sini apabila kita merubah dari sisi temperatur, maka pada saat temperaturnya tinggi, itu reaksi itu akan berjalan lebih cepat, maka posisi equilibrium itu akan bergeser karena dia eksotermik ya, maka dia akan bergeser ke kiri. Di situ, apa namanya, penurunan maka apabila kita mau menurunkan, eee, apabila kita mau menghasilkan ek apa namanya, amonia, maka temperaturnya sebaiknya diturunkan karena temperatur yang diturunkan itu energinya rilis dan itu, exothermic reaction berjalan, maka dia akan, equilibrium akan bergeser ke kanan menghasilkan 2NH3 yang lebih banyak. Maka untuk industri amonia, maka kondisinya adalah tekanan yang rendah dan tekanan yang tinggi dan temperatur yang rendah, sehingga, apa namanya, NH3 yang dihasilkan akan lebih efektif di situ. Sedangkan yang kita punya jadi menggunakan Haber ini untuk pada temperatur tinggi reaksi Pasteur itu bergeser ke kiri karena dia eksotermik sehingga temperaturnya diturunkan sehingga apa namanya, pada saat itu kita bisa menghasilkan NH3. Nah, terus pada saat kita mau memproduksi amonia, ini kan fasenya gas, terus kita kondensatkan menjadi liquid, eee itu jadi lebih mudah pada saat equilibrium-nya udah bisa digeser semuanya lebih favorable pada amonia, maka nanti, apa namanya, dikondensasikan ke liquid akan lebih mudah karena boiling point dari amonia itu lebih, tinggi daripada hidrogen dan nitrogen. Jadi kalau diambil itu akan lebih mudah ya, karena boiling point-nya jauh lebih tinggi daripada hidrogen dan nitrogen. Terus, posisi equilibrium akan bergeser ke kanan, terus habis itu amonianya kan sudah diambil, equilibrium-nya geser ke kanan biar dia menghasilkan lebih banyak amonia. Jadi berdasarkan pemahaman stoikiometri dan, behavior gas pada kondisi equilibrium, kita bisa menghasilkan proses produk yang diinginkan dengan lebih cepat dan efisien pada saat kita bisa mengatur kondisi equilibrium-nya seperti adjust temperatur dan pressure-nya. Ini contoh yang lain itu ada pada sulfuric acid. Jadi, apa namanya, kita punya asam sulfuric acid ya menggunakan 2 SO3, eee,
Ini kita menggunakan kontak proses. Jadi equilibrium reaction yang digunakan itu adalah menggunakan 2SO2 fase gas, oksigen fase gas, dan 2SO3 fase gas, dan ini ada pada kondisi equilibrium antara reaktan dan produknya. Delta H reaksinya adalah minus 197 kJ per mol, dan kalau kita menggunakan prinsipal Le Chatelier lagi, itu kita bisa memperkirakan bagaimana menghasilkan sulfur trioxide yang lebih efektif. Yang pertama, pada saat kita meningkatkan tekanan, maka pada saat tekanan ditingkatkan, reaksi akan bergeser ke arah yang molekulnya lebih sedikit, yaitu akan ke apa namanya ke kanan untuk mengkompensasi mengkompensasi tekanan tersebut. Lalu pada saat eh, ada molekul di sini, di kiri kan ada 3 molekul dan di kanan ada 2 molekul, maka equilibrium akan bergeser ke kanan. Pada prakteknya, reaksi yang dilakukan ini itu akan dilakukan di atas tekanan atmosferik. Itu karena nilai dari konstanta parsial atau konstanta partial pressure-nya itu lebih tinggi, sehingga posisi equilibrium itu sangat jauh di sisi kanan pada tekanan atmosferik, dan pada tekanan yang tinggi itu tidak diperlukan karena sebenarnya mahal, jadi nggak efisien dari sisi operasional. Lalu apa yang terjadi pada reaksi tersebut apabila kita juga perlu mengadjust temperaturnya? Jadi tadi kalau mau ke kanan itu kan cukup ditingkatkan aja ya tekanannya, maka reaksinya akan geser ke produk, itu satu yang kita cari. Sama di sini kalau temperaturnya diturunkan, maka equilibrium itu akan bergeser ke kanan. Di sini, eee, karena penurunan temperatur itu energi akan bergeser ke arah reaksi di mana energi itu dilepaskan, karena ini eksotermik ya, maka dilepaskan di sisi kanan. Maka, penurunan temperatur tersebut itu favorable terhadap pembentukan SO3, hingga value atau nilai dari konstanta tersialnya, P, itu juga meningkat. Nanti SO3 yang dihasilkan itu akan diserap 98% sebagai asam sulfur, dan ini bisa berlangsung continuous, lanjang, reaktannya juga tersedia. Yang berikutnya sebenarnya materi untuk yang pekan depan itu adalah kesetimbangan asam basa. Di sini ada beberapa definisi singkat terkait dengan asam dan basa. Untuk definisi terkait asam itu adalah substance yang menetralisir basa, dan garam dan air akan terbentuk. Ini dari sisi asam dan basa. Maka persamaan untuk asam itu sama seperti yang tadi ya, 2HCl. Maka di sini plus CaO, maka untuk persamaan di atas itu menggunakan simply definition itu, eh, bahasanya CaO yang digunakan untuk menetralisir asam. Dan juga sebaliknya, asam dan basa itu saling menetralisir. Sedangkan definisi yang lain dari asam itu adalah substance yang melepaskan hidrogen ion untuk bisa larut di dalam air. Itu itu asam. Dan sedangkan untuk metal oxide atau hidroksida itu biasanya basa, dan beberapa basa itu akan larut di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksid di dalam larutan. Nanti basa yang larut di dalam air biasanya akan disebut dengan alkali, itu makanya alkali bereaksi dengan asam.
Ini contohnya adalah NaOH ditambahkan dengan apa namanya air atau aqueous dan membentuk hidroksid atau gugus OH di H2- itu gugus hidroksida dan apa namanya alkalinya Na. Ini lalu beberapa alkali yang terbentuk itu bisa dari reaksi antara basa dengan air. Hmm, Sama amonia juga apabila ditambahkan dengan air NH3 itu dia akan menghasilkan apa namanya NH4 1 plus dan gugus hidroksinya. Jadi di sini punya OH1 minus. Untuk apa namanya equilibrium asam basa itu menggunakan Bronsted-Lowry teori untuk asam dan basa, di mana apa namanya asam itu adalah donor proton, sedangkan basa itu adalah proton akseptor atau penerima proton. Itu yang disebut sebagai Bronsted-Lowry untuk asam dan basa. Contohnya di sini HCl plus H2O. Di sini HCl itu adalah apa namanya donor proton karena dia menyumbangkan proton H plusnya. Di sini HCl maka disebut dengan asam atau acid. Sedangkan NH3 karena dia apa namanya NH3 dan H2O, reaksi yang dihasilkan di sini NH3-nya itu adalah reaksi basa. Sedangkan air itu bisa bertindak sebagai asam maupun basa. Nah, zat seperti ini itu disebut sebagai amfoterik. Ini sifat khusus air ya. Ini untuk lanjutan equilibria untuk asam basa di conjugate acid dan conjugate basis basa. Jadi di suatu reaksi yang equilibrium, produk itu bisa dikonversi menjadi reaktan pada laju yang sama terhadap reaktan yang dikonversi menjadi produk. Nah, apa namanya reaksi balik ini atau reverse reaction itu bisa dianggap di dalam Bronsted-Lowry teori sebagai asam dan basa. Apabila suatu reaktan itu apa namanya terhubungkan dengan produk eh, dari hasil transfer proton, maka pasangan reaktan dan produknya itu disebut sebagai conjugate pair. Ini conjugate pair-nya ini misalnya kita punya reaktan HCl dan terus kita punya produknya Cl, ini conjugate pair. Begitu juga dari basa H2O jadi acid itu juga conjugate pair. Dan itu juga karena persamaannya equilibrium itu juga bisa berlaku sebaliknya. Untuk forward reaction itu kita bisa apa namanya sebut bahwasanya klorid 1 yaitu ion klorida itu sebagai conjugate base dari asam HCl. HCl yang sifatnya asam karena dia donating dan Cl1- itu sifatnya basa. H3O1 plus itu juga conjugate acid dari basa H2O. Sedangkan untuk reaksi yang sebaliknya itu HCl itu conjugate acid dari basa klorid dan H2O itu jadi conjugate basa dari asam H3O1 plus. Pada penamaannya biar lebih sederhana maka itu seringkali disebut sebagai acid 1 base 1, acid 2 base 2 konsep. Jadi tidak ketukar fungsinya di dalam reaksi tersebut. Nah, terminologi asam kuat ini adalah asam yang apa namanya luruh atau bercampur atau dissolve hampir keseluruhan di dalam solusi. Jadi bagaimana dia lebih mudah bereaksi atau bercampur di dalam larutan itu yang semakin apa namanya disebut sebagai asam kuat.
Maka di sini apabila hidrogen klorida itu larut di dalam air untuk membentuk apa namanya suatu larutan dengan konsentrasi 0,1 mol per liter, itu hampir mengionisasi semua unsurnya sehingga dia mendekati completely dissociated hingga HCl itu kategorinya termasuk asam kuat. Di sini posisi equilibrium ini sangat condong ke kanan sebenarnya, sehingga di sini akhirnya reaksinya itu tidak lagi reversible. pH dari larutan ini kurang lebih 1, dan pH dari larutan itu akan sangat tergantung pada konsentrasi dari hidroksonium ion atau H3O+. Ion ini yang membuat pH reaksi itu bisa jadi sangat rendah. Lalu semakin tinggi konsentrasi hidroksonium ion, maka semakin rendah pH-nya tadi. Dan pH yang rendah itu menunjukkan bahwasanya ada konsentrasi hidroksonium di dalam larutan dan mineral asam atau hidroklorik asid, sulfurik asid, dan nitrik asid itu termasuk di dalam asam kuat. Sedangkan untuk asam lemah, ini adalah asam yang yang dissolve atau larut, dissociated secara parsial di dalam larutan. Contohnya ethanoic acid ini yang CH3COOHL. Ini akan sangat sedikit larut di dalam air untuk membentuk larutan pada konsentrasi 0,1 mol per liter. Hanya sedikit yang akan terionisasi, maka banyak sekali molekul ethanoic acid di dalam larutan dan lebih banyak daripada ethanoid ion dan hidroksonium ion, sehingga di sini pH-nya jadi lebih rendah. Ini partially dissociated. Maka di posisi equilibrium dia akan sebenarnya ada di kiri, pH solusinya jadinya sekitar 2,9, jauh lebih tinggi daripada hidroklorik asid pada konsentrasi yang sama. Ini karena konsentrasi hidroksonium ion atau H3O+-nya di dalam larutan yang kita punya di sini, yang deuterik yang CH3COH ini lebih sedikit. Dan asam lemah itu termasuk di dalamnya adalah asam organik atau juga hidrocyanuric acid. Ini asam lemah tapi berbahaya ya untuk yang HCN ini, karena cyanidanya itu berbahaya. Terus hidrogen sulfida dan juga karbonik. Asam karbonik itu juga statusnya asam lemah. Sedangkan untuk yang basa, ini dibalik aja ya. Jadi kita punya basa kuat, itu yang dissociate hampir seluruhnya mirip dengan asam di dalam larutan. Seperti di sini kita punya sodium hidroksida atau NaOH, undang pasti kayak SMA pakai ini. Ini larut di dalam air untuk membentuk larutan konsentrasi di 0,1 mol dm per liter, itu bisa terionisasi completely atau hampir seluruhnya. Maka posisi equilibrium itu ada di sisi kanan jauh, dan larutan yang dihasilkan itu akan memiliki alkalinitas tinggi karena konsentrasi hidroksida di dalamnya yang juga sangat tinggi. Dan solution atau pH-nya, pH dari larutan ini bisa sampai 13. Grup 1 metal hidroksid itu adalah yang biasanya jadi basa kuat. Sedangkan untuk basa lemah ini yang dissociate itu sedikit, sama kayak asam lemah ya. Dan kalau di sini salah satu contoh yang digunakan itu adalah amonia. Ini salah satu contoh basa lemah ya, jadi amonia, amines, terus hidroksid, beberapa hidroksid pada metal transisi, logam transisi itu adalah golongan basa lemah. Oke, asam kuat, equilibrium udah, parsial sudah, asam basa kesetimbangan sudah, asam basa kuat dan lemah sudah.
Ini gambaran untuk asam kuat, asam lemah, dan basa kuat, basa lemah. Untuk pH di dalam larutannya juga bisa muncul ya, asam kuat pH-nya akan rendah sekali, asam lemahnya walaupun pH 3 itu hitungannya lemah, tapi basa kuatnya juga jangan lupa berbahaya. Katanya ini bisa dari 10 untuk yang lemah, sampai 14 untuk full number nih, untuk apa namanya, strong base. Jadi hidroklorik acid itu tidak selamanya strong acid dan sodium hidroksid itu ekstrim bisa di asam kuat sampai 0, bahkan yang sodium hidroksid bisa jadi basa kuat. Kurang lebih itu untuk materi dari kesetimbangan parsial, perubahan temperatur, efeknya, perubahan eh, tekanan, partial pressure, terus juga kesetimbangan asam bata. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Oke. Kalau dirasa cukup, maka kelasnya saya akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu waktu UAS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak.